Kan urusannya pidana loh. Kalau misalkan kita bersiaran tanpa ada izin, prosedur izin dengan negara, dengan pemerintah, itu bisa dilaporkan dan itu bisa ditindak pidana. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Nah ini sedikit melipir kita terkait dengan kalau mendorong keterbukaan informasi di desa itu gitu ya. Kita melipir ke desa sedikit. Nah, kan konsumen dari televisi, radio itu kan juga berada di desa ini, terutama televisi ya. Nah, itu kan konsumennya ada di desa. Untuk mendorong mereka memperoleh informasi yang memang baik dan juga punya etika atau apa begitu. Ini bagaimana kemudian mendidik masyarakat untuk kritis terhadap ya saluran-saluran televisi yang sedikit banyak hanya menampilkan kebutuhan jam rating yang cukup tinggi gitu, bukan pada isi gitu. Nah ini bagaimana mendorong biar masyarakat ini juga ya terdidik melalui media ini gitu. Iya, menarik sebetulnya memang. Saya memang berkunjung ke beberapa kabupaten, banyak kepala-kepala desa yang bertanya, mau dirikan radio ini gimana ya, kalau misalkan ini untuk radio desa gitu kan. Ini kan artinya ada keinginan dari masyarakat, dari aparat setempat untuk membuat lembaga media, ya kan, lembaga media yang memang masyarakat misalkan gitu kan. Ini banyak ya, saya bilang urusannya panjang gitu. Karena urusannya pidana loh. Kalau misalkan kita bersiaran tanpa ada izin, prosedur izin dengan negara, dengan pemerintah, itu bisa dilaporkan dan itu bisa ditindak pidana. Ya melalui kalau di kepolisiannya ini dimasuk dalam kategori tindak pidana khusus. Ini yang kesulitan gitu ya. Nah ini yang kesian, kadang punya keinginan tapi soal birokrasinya panjang. Lalu kan buka peluang usaha itu tidak setiap tahun, tergantung dari menterinya. Ketika menteri buka peluang usaha untuk pendirian lembaga penyiaran, ya gitu ya, bisa dibuka. Nah, artinya desa juga butuh itu misalkan gitu kan. Kepala desa loh ya, selevel-level kepala desa yang mungkin, mohon maaf notabene, yang mereka tidak paham soal bagaimana media itu gitu, tapi punya keinginan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Mereka ingin bangun inian sendiri. Makanya dulu di Kementerian Cata ya dengan teman-teman APMD juga pernah menggarap itu gitu, pernah menggarap ada forum informasi desa begitu ya, terutama desa-desa wisata melalui website, tapi waktu itu kan tidak radio. Nah ini yang jadi mungkin juga salah satu keinginan kepala desanya misalkan, contohnya berkaitan yang sampaikan tadi, ini untuk menghalau juga mereka untuk menikmati gitu ya, mengkonsumsi media-media lokal sendiri, tidak bicara soal nasional, tidak bicara soal televisi. Mungkin ini juga bagian salah satu strategi kepala desa untuk menutup akses informasi yang berbau-bau hiburan gitu ya. Itu yang hari ini TikTok udah di desa itu udah luar biasa gitu ya. Nah ini yang bahaya gitu kan. Jangan-jangan nanti kepala desanya juga main TikTok gitu ya. Ya memang kalau sebatas hiburan oke gitu, tapi kalau keseringan kan repot gitu kan. Nah ini. Nah ya belum lagi tadi yang disampaikan oleh tadi bahwa pengaruh televisi itu jadi luar biasa juga gitu. Ini yang kami KPID beberapa bulan terakhir keliling, kami melakukan literasi media. Oh ternyata ketika dibedah persoalan media, oh ternyata masyarakat itu antusias. Oh iya ya, kita nggak sadar ya, kita dipengaruhi oleh media. Ya saya bilang ya sering kan pengaruh. Mungkin habis pulang dari mana gitu ya, main ke tempat calonnya gitu kan, dimarahin tahu-tahu selingkuh segala macam. Ternyata calonnya habis nonton film perselingkuhan gitu, jadi korban kan sering. Ketika dibedah seperti itu, ibu-ibu terutama, oh iya ya baru sadar, kadang suami pulang malah diomel-omelin, bukannya nyediain air minum gitu ya, karena pengaruh habis nonton, sorenya habis nonton sinetron perselingkuhan. Nah ini yang terjadi ya, bagaimana ketika ini dikonsumsi oleh, ya mohon maaf, misalkan masyarakat yang pendidikannya ya tidak sampai sejauh orang-orang kampus gitu ya, menikmati, mengkonsumsi media itu. Nah ini yang terjadi. Nah saya katakan di awal tadi, belum selesai kita dengan persoalan televisi, lalu muncul media baru hari ini. Nah ini yang kita kerepotan, susah kita. Jadi bagaimana membentuk teknologi? Nggak bisa kita membentuk teknologi itu.
ini kedepannya kawan-kawan Mas Herfriadi dengan kawan-kawan di KPID di Sumatera Selatan, kedepannya apa ini aktivitas dan kegiatan yang akan dilakukan? Ya mungkin ya kalau saya karena di bidang kelembagaan, saya sebagai wakil ketua untuk urusan internal eksternal itu kita gencar melakukan pendekatan-pendekatan lah kepada lembaga penyiaran. Ya KPID ini melalui Undang-Undang 32 itu sebetulnya dilematis gitu ya. Karena kenapa? Karena kita itu selain menampar bahasa kasarnya menampar, kita juga akhirnya mengipu-ipu itu apa ya? Menyayangi gitu ya, membelai gitu ya, membelai rambut gitu ya. Ya sabar gitu. Tapi di awal kita bisa keras. Kamu itu salah begini-begini, tapi di lain. Nah ini yang kita saya katakan dilematis tadi. Di sisi lain ya lembaga penyiaran tanggung jawab kami. Apakah banyak pengaduan dari masyarakat itu adalah prestasinya KPID misalkan? Tidak juga gitu. Bisa jadi kegagalan. Kenapa? Karena gagal membina lembaga-lembaga penyiaran. Karena lembaga penyiaran kan untuk penguatan SDM yang profesional itu juga jadi tanggung jawab kami. Nah ini yang saya katakan dilematis itu tadi. Jadi memang ke depan kami lebih banyak melakukan pendekatan-pendekatan kepada lembaga penyiaran ya, supaya memang sesuai dengan kodratnya gitu. Memberikan informasi gitu kan, hiburan, pendidikan, dan nilai pendidikan ini yang penting. Kenapa? Karena memang orang banyak, persentasenya itu lebih banyak ke hiburannya. Karena itu yang memang memiliki nilai jual gitu ya. Ya mungkin podcast kita melalui Zoom ini gitu ya, itu juga kalau kita ciptakan konflik ratingnya tinggi gitu. Undang narasumber yang sering berkonflik itu ratingnya tinggi, banyak pasti yang subscribe-nya nanti kalau di share di YouTube gitu kan. Ini yang diciptakan oleh media kan, ya, gitu kan. Betul. Jadi memang skenario-nya menarik untuk ditonton gitu. Ya belum lagi nanti backsound-nya ya, memacu adrenalin kita. Ya sering kan banyak yang talk-show ya yang mengarah kepada konteks entertain gitu ya akhirnya gitu kan. Jadi politicotainment kalau saya pernah menulis itu kan. Politicotainment itu bagaimana sih program talk show itu dikemas menjadi sebuah hiburan yang menarik. Hiburan itu kan bukan berarti harus ketawa-ketawa. Artinya ketika masyarakat kita pulang kerja, kemudian membuka televisi, ada satu program talk show yang menarik, itu kan bagian dari hiburan bagi kita, bagi masyarakat. Gitu kan. Ini yang yang saya katakan tadi, akhirnya talk show politik itu diciptakan sedemikian rupa untuk dibikin menarik supaya ratingnya tinggi gitu. Berarti masih banyak pekerjaan terkait dengan keterbukaan informasi ini yang dia harus dilakukan secara bersama. Ya, apalagi sekarang KPI pusat sudah mau ke ranah media baru gitu, mengawasi YouTube, Netflix gitu-gitu. Waduh, kita yang TV, radio itu udah gelimpungan gitu kan, apalagi nanti ngawasin yang seperti itu. Ya meskipun hari ini alatnya belum ada, tapi ya dulu juga KPID di daerah tidak ada alat. Kami kan punya alat monitoring gitu ya. Dulu kan pusat saja yang punya alat monitoring. Kami sekarang juga punya alat monitoring 24 jam mengawasi TV dan radio. Nah, bagaimana kita mengawasi media baru ya, YouTube dan misalkan ya YouTube, Netflix begitu kan, media-media sosial, gelimpungan kita. Undang-undang ITE itulah senjatanya yang bisa membunuh itu gitu kan. Membunuh karakter orang gitu. Oke, makasih Mas Adi untuk beberapa informasi dan diskusinya. Menarik sebenarnya Pak, bagaimana memfungsikan dan mendorong informasi atau teknologi ini bisa bermanfaat dari segi pendidikan di masyarakat begitu. Sukses selalu dalam karir di KPID maupun dalam pengabdian di kampus. Semangat selalu, jaga kesehatan begitu ya. Makasih waktunya. Karena di sini juga hujan, jadi suara agak rada bising. Nah, jadi sama hujan juga Palembang. Salam untuk teman-teman Desa Bicara ya, sukses selalu. Pokoknya saya memantau terus dari jauh. Belum bisa berbuat apa-apa ini. Mungkin kalau memang waktunya nanti bisa kita main-main ke Sumatera Selatan, kayaknya memang merencanakan untuk beberapa kegiatan, kayaknya main-main ke sana lah, langsung diskusikan. Siap, kami menerima. Enak. Siap. Oke, makasih Mas Adi ya. Siap, sama-sama.